Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada yang terhormat dan yang kami muliakan, Ibu Nyai Dr. Anda Mimidati Afif BPI selaku pengasuh Pondok Pesantren Nur Faizah dan juga para pemirsa serta para jamaah yang baik yang tergabung pada Majelis Zikir Nur Faizah maupun dalam KPISA Pondok Pesantren Nur Faizah Surabaya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul kembali untuk menimba ilmu, untuk dalam pengajian online Majelis Zikir Nur Faizah. Tidak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa syariat Islam untuk seluruh umat manusia, dan alhamdulillah kita semua telah diberikan oleh Allah hidayah sehingga kita dapat menjalankannya syariat Islam, dan semoga kita dapat menjalankannya hingga akhir hayat kita. Husnul Khatimah, amin amin ya rabbal alamin. Susunan acara pengajian hari ini adalah 1 pembukaan, 2 mau'izah hasanah, 3 doa, dan 4 penutup. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita buka acara pengajian hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa dan juga para jamaah, bumi dunia ini diciptakan oleh Allah karena satu, yaitu karena Muhammad, Nabi yang menjadi Rasul kita di akhir zaman, diberikan oleh Allah semuanya dan merupakan kekasih Allah. Dan dalam kekasih Allah ini tentunya ada satu mukjizat yang diberikan. Apa itu mukjizat dari Nabi Muhammad SAW? Marilah kita simak bersama mau'izah hasanah pada hari ini tentang tema mukjizat Nabi Muhammad SAW. Itu pada Bu Nyai, tempat dan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa astaghfirullahal azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ghina faqri wa hayati ruhi wa huda qalbi wa syarhi sadri wa najati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarrah amma ba'd. Para jamaah sekalian, para ibu, para pemirsa di mana berada yang saya hormati, alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Mihmidati. Kali ini kita akan membahas tentang mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad SAW. Salawat salam semoga terlimpah atas Rasulullah Muhammad SAW yang akan kita kaji mukjizat-mukjizatnya itu. Para jamaah dan para pemirsa sekalian, rasanya kalau kita tahu mukjizatnya Nabi Musa adalah tongkatnya yang bisa membelah laut, Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang sakit, belang dan lain-lain. Mukjizat Nabi Muhammad ya yang belum seberapa tersebar, belum seberapa paham kita apa aja mukjizat Nabi Muhammad itu, Masya Allah. Kita baca Quran surat Al-Qamar ayat 1 sampai dengan ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. Iqtarabat telah dekatlah as-sa'atu saat.
Saat itu ada kalanya saat-saat hari kiamat, ada kalanya saat-saat kekalahan orang-orang musyrik pada zaman Nabi dulu. Wansyaqqo, dan terbelahlah al-qamaru, bulan. Wa iyarau, dan ketika mereka melihat ayatan tanda-tanda kekuasaan Allah, mukjizat itu, yughridu, mereka berpaling, wa yaqulu, dan mereka berkata, sihrun, adalah sihir mustamir yang terus-menerus. Wakadzabu, dan mereka mendustakan, wattaba'u, dan mereka mengikuti ahum, hawa nafsu mereka. Wa kullu amrin, dan setiap segala sesuatu, setiap urusan, mustaqir, tetap ada atau ada ketetapannya, telah ada ketetapannya. Masya Allah, ternyata ini ayat yang membicarakan tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ceritanya? Suatu ketika Raja Syam yang namanya Habib bin Malik, ya, ini termasuk suku Quraisy, pembesar suku Quraisy, yang dia berkuasa di negeri Syam, sekarang itu menjadi Yordania yang berdampingan dengan Palestina, Israel. Itu dijuluki dengan julukan bunga Quraisy, Masya Allah, ya, karena kepandaiannya, karena kekayaannya. Dia datang ke Mekah atas undangan Abu Jahal. Abu Jahal itu pamannya Nabi yang tidak beriman kepada Nabi. Datanglah beliau ke Mekah bersama dengan para pembesar yang lain, menerima kedatangan, namanya Raja Habib bin Malik. Habib bin Malik, dengan membawa hadiahnya itu berupa hamba-hamba sahaya, pakaian, dan lain-lain, diterima dengan baik, dengan dengan hangat, karena tamu dari luar negeri, pembesar, presiden, dia raja dari negeri. Setelah itu bincang-bincang banyak hal, kemudian bertanya tentang Nabi Muhammad. Tentang Muhammad, saya dengar cerita Muhammad itu bagaimana. Diceritakan seorang namanya Muhammad itu sejak kecil adalah orang yang terpercaya, orang yang akhlaknya baik, sampai dia pemuda yang baik, akhlaknya baik, banyak membantu, banyak kebaikan yang ditebarkan untuk masyarakat, sudah memang baik. Tetapi menurut Abu Jahal, ketika usia 40 tahun, nah dia mulai bertingkah, kata Abu Jahal, mulai memaki-maki agama kami, mulai maki-maki Tuhan sesembahan kami, karena dia membawa agama lain yang bukan agama kami. Itu mulai diceritakan bagaimana ketidaksukaannya Abu Lahab, kebencian Abu Lahab kepada Nabi Muhammad itu. Mendengar cerita itu langsung kontan saja, raja itu minta dipertemukan dengan Nabi Muhammad, minta dipertemukan kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad diundang, ya, undangan ketemu raja gitu. Nabi Muhammad ditemani dengan Abu Bakar, Siti Khadijah, ya kan, itu yang awal-awal Islam, yang lainnya kan belum. Siti Khadijah istrinya dan Abu Bakar sahabatnya menemani bertiga. Dengan perasaan takut yang mencekam karena terlihat rajanya bengis itu, ketakutan, Nabi Muhammad tenang saja, lalu menyampaikan kepada dua sahabatnya, ada dua yang mengiringi Siti Khadijah dan Abu Bakar itu, tenang saja, serahkan saja urusannya kepada Allah, kan ada Tuhan Allah yang melindungi kita. Kemudian setibanya di tempat itu, lalu Habib meminta kepada Nabi Muhammad, saudara membawa agama, ya, agama Islam. Apa tanda-tanda saudara kalau saudara itu sebagai nabi? Nabi Muhammad nanya, apa yang kau inginkan? Itu, apa yang kau inginkan? Ternyata Habib bin Malik itu meminta sesuatu yang kira-kira dia tidak mungkin dipenuhi. Permintaannya nomor 1, jadikanlah matahari itu terbenam lebih awal daripada waktunya. Kemudian yang kedua, terbitkan bulan. Dan bulan itu belahlah jadi 2. Kemudian datangkan kepadamu.
kemudian separuh dari bulan itu masukkan ke dalam bajumu, keluar dari dari lengan bajumu sebelah kanan. Separuh lagi bulan itu masukkan ke dalam bajumu dan keluarkan dari lengan sebelah kiri. Kemudian jadikan kembali di atas kepalamu dan jadikanlah bulan itu syahadat. Bulan itu syahadat. Kemudian jadikanlah matahari itu terbit kembali seperti sedia kala. Seakan-akan enggak terjadi. Nabi Muhammad diminta seperti itu, dia jawab, apakah jika permintaanmu itu sudah termenuhi, kau akan masuk Islam, kau akan bersyahadat? Karena sebegitu sulit, nggak mungkin dengan pasti iya saya akan masuk Islam jika permintaanku itu kau penuhi. Akhirnya Nabi Muhammad naik ke Jabal Qubis, ke Gunung Qubis, ya. Itu yang di sebelahnya Masjidil Haram itu. Naik di sana munajat. Nabi Muhammad munajat kepada Allah, mohon kepada Allah, ya Allah berikan apa yang diminta oleh Habib bin Malik itu. Jika kau enggak berikan, maka Islam tetap lemah, tidak berkembang. Jika kau berikan, maka Islam akan kuat karena raja itu masuk Islam, maka nanti dengan rakyatnya juga akan masuk Islam. Nabi Muhammad munajat, setelah munajat ternyata apa? Malaikat Jibril datang, wahai Muhammad, Allah telah tahu apa yang terjadi, Allah tahu semuanya, dan Allah kabulkan. Allah akan mengabulkan matahari terbenam lebih awal, lalu bulan yang diminta tadi itu sudah sekarang hadapilah Habib bin Malik. Nabi Muhammad turun dari Jabal Qubis dengan berseri-seri, Allah menolong saya. Kemudian menghadap kepada raja yang diikuti oleh sekian ribu punggawanya waktu itu yang ikut ngantarkan rajanya itu. Kemudian benar terjadi, disaksikan matahari kemudian terbenam dulu belum waktunya. Lalu terbit bulan. Kemudian bulannya datang di hadapan Nabi. Lalu terbelah, lalu seperti yang diinginkan oleh Habib bin Malik tadi, Raja Syam itu. Terbelah masuk ke dalam baju Nabi, yang separuh keluar dari lengan kanan, yang separuh keluar dari lengan kiri, kemudian di atas Nabi utuh bulat lagi dengan bata syahadat, ya. Kemudian matahari terbit kembali seperti sedia kala, Masya Allah. Lalu Nabi Muhammad diberitahu oleh malaikat Jibril, bukan hanya itu saja yang kau berikan untuk permintaan raja. Raja itu punya anak gadis yang lumpuh, yang bisu, yang sakit seumur hidup di rumahnya di Syam sana. Dan bilang kalau putrinya akan sembuh, putrinya akan sehat kembali. Disampaikan juga, Masya Allah. Kemudian setelah terjadi, setelah melihat mukjizat tadi, benar, kemudian Habib bin Malik, Raja Syam, bersyahadat, menyatakan bahwa saya bersaksi tiada Tuhan Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah, dan diikuti oleh punggawa-punggawanya, pengantarnya tadi itu, diikuti bersyahadat, Masya Allah. Kemudian Abu Jahal yang sakit hati, kok kamu jadi gitu ya? Abu Jahal yang sakit hati itu melarang, apa kamu beriman kepada Muhammad yang orang nggak benar itu? Masya Allah. Tapi Habib bin Malik seperti janjinya, dia tidak akan ingkar janji. Dia mengatakan tidak ada keingkaran setelah iman, tidak ada keyakinan setelah, tidak ada sakwa sangka, tidak ada keraguan setelah keyakinan. Itu jadi begitu kuatnya dia yakin setelah melihat mukjizat Nabi Muhammad itu. Apa mukjizatnya? Matahari terbenam lebih awal, kemudian bulan terbelah jadi 2 dan seterusnya tadi. Yang kedua adalah menyembuhkan putri raja yang sakit, lumpuh dan bisu, ya stroke ya, stroke dan bisu. Kemudian Habib bin Malik pulang, di depan pintu disambut oleh putrinya dengan senyum, bahagia, gembira. Lalu putrinya syahadat di hadapan Habib bin Malik. Lalu ayahnya begitu herannya
penderitaan selama ini begitu sirna. Kemudian ditanya, dari mana kamu bisa syahadat? Putrinya bercerita, tadi malam saya bermimpi ketemu dengan seorang pria yang bagus, yang tampan, yang akhlaknya baik, dan saya dibimbing syahadat dengan kata-kata nanti kau akan sembuh dari sakitmu. Ketika saya bangun, saya terasa sehat, dan saya bisa syahadat itu, masya Allah. Nah itu mukjizat pertama. Yang kedua, nggih. Kemudian selanjutnya, mukjizat berikutnya adalah ketika Abu Jahal sudah sebegitu sakit hatinya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Maka Abu Jahal bikin ulah, ya, ingin membunuh Nabi Muhammad itu. Ingin membunuh Nabi Muhammad dengan cara bagaimana? Abu Jahal bikin perangkap. Dia bikin galian itu apa? Tanah digali yang sangat dalam di tempat yang biasa Nabi lewat situ. Galian itu, dan di atasnya ditutup rumput-rumput. Ketika Nabi lewat ke situ, maka akan masuk ke dalam galian tadi. Sudah sebegitu rapinya usaha itu, kemudian Masya Allah, ternyata apa? Abu Jahal ketika Nabi Muhammad akan lewat di daerah situ, Abu Jahal lari-lari melihat Nabi Muhammad. Ternyata dia lupa kalau lubangnya ada di yang dilewati itu. Masuklah dia terperosok ke dalam lubangnya itu. Masya Allah, sehingga semua para pembesar dan orang-orang ramai, ya, hiruk pikuk heboh bagaimana usaha untuk mengeluarkan Abu Jahal dari dalam galian dalam itu. Maka mereka mengulurkan tampar yang kuat supaya bisa dipegang. Ketika Abu Jahal mau pegang tampar, tanahnya longsor semakin dalam. Ketika dia mau pegang tampar, tanah longsor semakin dalam saja, Masya Allah. Akhirnya nggak berhasil, kemudian Abu Jahal minta, panggilkan Muhammad. Hanya dia yang bisa menyelamatkan saya dari sini. Panggilkan Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad dipanggil. Ya, Nabi Muhammad namanya meskipun dibenci, disakiti, mau dibunuh, dijeleki, namanya orang hatinya baik, tetap aja datang. Kemudian diberitahu kalau Abu Jahal terperangkap dalam lubang yang dalam itu. Lalu Nabi Muhammad berusaha, ternyata tangannya diulurkan, sudah bisa dicapai oleh Abu Jahal, lalu diataskan. Apa katanya? Seperti waktu pertama tadi si Habib bin Malik itu, Abu Jahal mengatakan, ini sihirmu Muhammad. Sihirmu itu gak henti-hentinya, ya sihir saja itu. Kamu kenapa percaya dengan sihirnya Muhammad gitu? Nah, yang kedua juga gitu. Ini sihir kamu Muhammad, menjerumuskan saya, lalu kamu bikin sihir itu. Nabi Muhammad ya tidak mengerti apa-apa, dikatakan sihir ya, ya cuman senyum, Masya Allah. Nah, kemudian peristiwa selanjutnya, Habib bin Malik merasa mendapatkan nikmat yang agung dengan kebahagiaannya masuk Islam, dengan sehatnya putri dambaannya itu. Maka Habib Malik mengirim hadiah. Hadiah itu berupa emas, berupa perak, ya, berupa kain, berupa barang-barang berharga. Dibawa dengan 5 onta. 5 onta dari Syam dikirim ke Mekah untuk menyampaikan hadiah itu. Kemudian di tengah jalan sebelum masuk ke Mekah, ternyata pas Abu Jahal lewat di situ. Apa ini? Ini saya diperintah Raja Habib bin Malik untuk menyampaikan hadiah kepada Muhammad. Tidak bisa. Hadiah itu untuk saya, bukan untuk Muhammad. Habib bin Malik adalah sahabat saya, maka hadiah itu untuk saya. Yang bawa hadiah ini bersikukuh bahwa ini bukan untuk Abu Jahal, tapi untuk Nabi Muhammad.
maka terjadilah apa? Terjadilah pertikaian, terjadilah apa ya? Ya gaulat untuk berdatangan itu. Kemudian ada yang tahu Nabi Muhammad dipanggil datang ke situ, sudah reda, tetap Abu Jahal meminta ini hadiah untuk saya. Nabi Muhammad kalau itu diberikan kepada saya ya sudah, tidak bisa, tidak bisa. Akhirnya Nabi memutuskan ya sudah kita bikin apa ya semacam sesuatu apa bukan sayembara ya kita tanya saja nanti kita bikin sesuatu yang nanti menentukan untuk sama apa untuk saya, untuk Abu Jahal apa untuk saya. Karena sudah sore, besok akan kita lakukan pertandingan. Pertandingan apa ternyata? Masya Allah. Besok kita pertandingan. Siapa yang menang, maka itu yang mendapatkan. Sudah malam hari istirahat, Nabi Muhammad munajat kepada Allah. Ya Allah, berikan tanda yang benar. Bukan untuk saya karena mencintai dunia, tapi karena dakwah. Dakwahnya apa? Bahwa kebenaran mengalahkan kebatilan. Hak mengalahkan kebatilan. Sehingga Nabi Muhammad sudah pagi harinya berkumpul itu bersama dengan Abu Jahal dan para pembawa hadiah dengan unta, 5 unta dengan 5 orang, lalu dengan barang-barang tadi sampai di situ. Sudah, kita Muhammad sekarang. Aku mulai kata Abu Jahal. Untanya ditanya. Unta demi Lata, demi Tuhan saya Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Bicaralah untuk siapa hadiah ini. Unta, bicaralah demi Lata, Manat, Hubal, ya, Manat, bicaralah untuk siapa hadiah ini. Untanya diam saja membisu. Sudah akhirnya gantian saya, Nabi Muhammad saya akan menyampaikan sesuatu istimewa. Ditanya, unta untuk siapa hadiah ini? Demi Allah Tuhan manusia di alam, bicaralah. Unta, salah satu dari unta itu bicara. Kami diperintah Raja Habib bin Malik untuk menyampaikan hadiah ini kepada Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Ya sudah, karena pertarungan sportif ya, akhirnya hadiah dibawa oleh Nabi Muhammad. Setelah itu hadiah itu dibawa ke atas Jabal Kubais. Di atas Jabal Kubais, kemudian Nabi Muhammad berdoa kepada Allah. Ya Allah, jika hadiah ini akan menimbulkan hal-hal yang kurang baik, kurang benar, jadikanlah hadiah ini menjadi tanah. Masya Allah. Apa yang terjadi? Emas, perak, kain, baju, macam-macam jadi tanah. Nabi tidak menginginkan harta. Kalau itu ada fitnah, maka Nabi ingin meredam fitnah. Dengan berdoa, jadikan tanah, akhirnya jadi tanah. Masya Allah, sampai seperti itu Allah mengabulkan Nabi, memberi mukjizat pada Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Kemudian selanjutnya ketika waktu Nabi masih kecil dulu, kan dibelah ya, darahnya dibelah. Allah memerintahkan pada malaikat Jibril untuk mengambil kendi emas, tahu kendi? Kendi emas dari surga diisi air zam-zam. Lalu diperintahkan untuk membelah dadanya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad bermain dengan teman-temannya di Mekah sana, malaikat Jibril berbentuk atau mendo-mendo ya, berbentuk burung. Lalu Nabi Muhammad terus dibawa oleh burung besar itu, dibawa kemana? Para sahabatnya ini, teman-temannya ini bingung kemana, Muhammad kemana? Khawatir disalahkan, lalu dia lari-lari datang kepada ibu yang menetekinya, ibu susuannya, ibu rodoknya, Halimah As-Sa'diyah. Disampaikan, Muhammad dibawa lari oleh burung. Lalu mau kaget mencari bersama dengan penduduk yang lain, dicari, tidak ketemu. Akhirnya ketemu di mana? Tidur pules di bawah pohon. Nah, peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad itu dibelah mulai dari atas ya, dari bawahnya leher itu sampai ke
sampai ke bagian atas perut itu, diambil semua yang jelek-jelek itu, diambil semua yang menanti bisa digoda setan, diambil semua, lalu dicuci dengan zam-zam, dikembalikan seperti sedia kala. Lalu Nabi Muhammad tidur pules. Masya Allah. Nah, kemudian setelah ditemukan, lalu dibawa pulang, Sayyidatina Halimah Sa'diyah bertanya, ada apa? Nabi Muhammad cerita A sampai Z tentang peristiwa dia dibawa oleh burung tadi itu. Ternyata malaikat Jibril tadi itu, Masya Allah. Itu antara beberapa mukjizat Nabi Muhammad. Masih ada lagi, kemudian Abu Thalib itu pamannya Nabi Muhammad yang melindungi Nabi Muhammad. Abu Jahal datang ke Abu Thalib. Abu Thalib, keponakanmu Muhammad itu kurang ajar, Abu Thalib. Iya. Keponakan itu kurang ajar itu. Harus kau hentikan, memaki-maki Tuhan kami. Iya. Memaki-maki Tuhan kami, mengecek-ecek Tuhan kami, padahal dia membawa agama yang bukan Tuhan kami. Kamu harus menghentikan itu. Hentikan itu, Abu Thalib. Setelah itu saya panggil Nabi Muhammad dipanggil, lalu datang kepada di hadapan Abu Thalib dan Abu Jahal itu. Lalu ditanya, wahai Muhammad, ini Abu Jahal meminta kamu untuk berhenti berdakwah dan kamu harus mengikuti. Nabi Muhammad menjawab, apa yang kau inginkan? Apa yang kau inginkan? Abu Jahal, kau ingin apa dari kami? Kemudian Abu Jahal begini, itu di rumahnya Abu Thalib ada batu. Ada batu itu bikinlah batu itu bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang tumbuhan terus besar sampai tinggi. Sampai tinggi. Ya mungkin kalau dia itu menjulang ke langit gitu. Kemudian Nabi Muhammad gak bisa kan, lalu bermunajat. Sebentar, saya mohon kepada Tuhanku. Nabi Muhammad bermunajat kepada Allah, mohon supaya dikabulkan permohonannya untuk menampakkan supaya Abu Jahal mau beriman. Ya, Abu Jahal mau beriman. Kemudian Nabi Muhammad juga tanya, kalau itu terjadi, kau iman apa enggak? Ya, aku iman. Nabi Muhammad munajat, benar ternyata batu besar itu terbelah, lalu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan terus tumbuh sampai tinggi. Sudah, silakan Abu Jahal, sudah percaya sekarang syahadatlah. Nggak bisa, kembalikan lagi. Kembalikan lagi itu. Sekarang kembalikan lagi dulu. Akhirnya mohon kepada Allah, tumbuh-tumbuhan dikembalikan lagi. Kembali, lalu batu itu bulat seperti biasa. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan, sudah Abu Jahal, sudah saya laksanakan apa yang kau minta, sekarang bersyahadatlah. Apa jawabnya? Itu hanya sihirmu saja. Itu hanya sihirmu. Saya tidak akan beriman kepada tukang sihir. Tetap aja enggak iman pada Tuhan. Masya Allah. Sampai di sini kita kenal ya, kita tahu apa mukjizat Nabi Muhammad. Apa yang pertama tadi? Adalah membelah bulan, terus ceritanya tadi itu ya. Kemudian menjadikan langit lebih terbenam lebih dahulu, kemudian menjadikan anak raja tadi sembuh total dari sakit stroke, dari bisu sehat kembali. Kemudian yang kedua tadi adalah itu yang pertama dan kedua. Yang ketiga tadi itu masuk ke dalam kubangan galian tadi Abu Jahal, lalu diselamatkan Nabi Muhammad. Yang ketiga, yang keempat adalah Nabi Muhammad bisa menjadikan unta tadi bicara karena memohon kepada Allah untuk menunjukkan bahwa untuk siapa dia. Selanjutnya Nabi Muhammad mohon dia itu jadi tanah supaya nggak jadi fitnah, lalu menjadi tanah.
Selanjutnya adalah Nabi Muhammad waktu kecil dibelah oleh malaikat Jibril, dikeluarkan hal-hal yang jelek dari hatinya. Dan yang terakhir adalah yang ketujuh ini ya, adalah Rasulullah bisa membelah batu lalu tumbuh Tuhan menjulang tinggi lalu kembali lagi seperti sedia kala. Itulah beberapa mukjizat Nabi Muhammad yang sempat kita bincang-bincang kali ini. Paling tidak kita tahu ada seperti itu mukjizat Nabi Muhammad, dan mukjizat terbesar adalah berupa Al-Qur'an. Al-Qur'an itu mukjizat. Barang siapa membaca Al-Qur'an maka dia mendapatkan mukjizat dari Rasul, ada keistimewaan. Apalagi Quran lalu kita terapkan dalam kehidupan kita. Apa dapatnya? Bahagia dunia sampai masuk surga. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah luar biasa ya mukjizat yang sudah diberikan oleh kekasih Allah pada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW yang rupanya juga tidak kalah dengan nabi-nabi yang lain, sehingga dan yang utama yang kita rasakan saat ini adalah memang Al-Quran. Itu adalah suatu mukjizat yang luar biasa dan akan tadi sudah disampaikan bahkan sampai di akhirat kelak. Alhamdulillah Bunyai matur nuwun atas semua itu hasanah pada hari ini, bisa menambah kami ilmu untuk kami amalkan dan juga sebagai pengetahuan kami. Matur nuwun. Kita tutup acara pengajian hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.